Dulu Tiongkok dianggap hanya peniru. Sekarang, dunia terkejut. Negeri ini melahirkan teknologi yang melampaui batas, membuat banyak orang tak percaya. Amerika gelisah, Eropa terdiam, sementara Tiongkok terus melesat. Pertanyaannya, apakah dunia siap? Pertama, mari kita bicara soal transportasi. Di saat banyak negara masih sibuk memperdebatkan infrastruktur jalan tol, Tiongkok sudah meluncurkan kereta peluru maglev tercepat di dunia. Bayangkan, kecepatannya 600 km per jam. Bukan sekadar cepat, tapi melayang tanpa menyentuh rel. Untuk membandingkan, kecepatan pesawat komersial rata-rata hanya 800 km per jam. Itu artinya, kereta Tiongkok hampir menyamai pesawat terbang, tapi dengan efisiensi energi jauh lebih besar. Bayangkan, Jakarta ke Surabaya, yang biasanya butuh 10 jam perjalanan darat, bisa ditempuh hanya dalam 1 jam saja. Ini bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Dan di balik kagumannya, ada juga kontroversi. Banyak pihak menyebut, proyek ini adalah simbol ambisi Tiongkok untuk menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pemain, tapi penguasa masa depan transportasi global. Amerika dan Eropa masih sibuk berencana, sementara Tiongkok sudah mengujinya di lapangan. Lalu ada proyek gila yang bahkan terdengar seperti fiksi ilmiah. Artificial Sun, matahari buatan. Tiongkok membangun reaktor fusi nuklir yang bisa menghasilkan suhu lebih dari 150 juta derajat Celcius. 5 kali lebih panas daripada inti matahari. Tujuannya, energi tanpa batas. Bayangkan, energi yang bersih, aman, dan hampir tidak ada habisnya. Jika berhasil, ini akan mengubah peradaban manusia. Tak ada lagi krisis energi. Tak ada lagi ketergantungan pada minyak, gas, atau batu bara. Dunia bisa bernafas lega. Tapi di balik optimisme itu, banyak juga yang ketakutan. Apakah manusia seharusnya bermain-main dengan kekuatan sebesar ini? Bagaimana kalau terjadi kebocoran? Atau sistemnya gagal? Apakah ini penyelamat umat manusia? Atau justru bom waktu yang sedang menunggu meledak? Dan fakta yang lebih mengejutkan, Tiongkok sudah beberapa kali berhasil menyalakan matahari buatan ini dalam uji coba. Sementara negara lain masih bermimpi. Bukan cuma di langit dan luar angkasa, inovasi Tiongkok juga terjadi di daratan. Coba dengarkan ini, sebuah hotel 10 lantai dibangun hanya dalam 28 jam. Ya, kurang dari 2 hari. Teknik konstruksi modular mereka memungkinkan gedung pencakar langit diselesaikan dalam hitungan hari, bukan bulan atau tahun. Ada yang kagum, menyebut ini bukti kecerdikan teknik modern. Tapi ada juga yang mencibir, mengatakan ini berbahaya, terlalu tergesa-gesa, dan hanya demi pamer. Namun, suka atau tidak, kenyataan ini menunjukkan betapa cepatnya Tiongkok bergerak. Ketika negara lain masih sibuk dengan birokrasi dan perizinan yang berbelit, Tiongkok langsung menghentak dunia dengan rekor demi rekor. Sekarang kita masuk ke bagian paling kontroversial, kecerdasan buatan. Tiongkok dikenal sebagai negara dengan sistem pengawasan paling ketat di dunia. Kamera ada di mana-mana. Artificial Intelligence atau biasa disingkat AI. Mereka mampu mengenali wajah jutaan orang dalam hitungan detik. Bahkan, ada sistem yang menilai perilaku warganya semacam skor sosial, yang bisa menentukan apakah seseorang boleh naik pesawat, meminjam uang, atau bahkan mendapatkan pekerjaan. Bagi sebagian orang, ini adalah masa depan yang aman. Tak ada lagi kriminal yang bisa kabur. Tapi bagi yang lain, ini adalah mimpi buruk. Hidup dalam pengawasan total. Seperti dalam film Black Mirror. Apakah dunia akan mengikuti langkah ini? Atau justru menjauhi Tiongkok karena dianggap terlalu ekstrim? Pertanyaan itu masih terbuka. Tapi satu hal pasti, teknologi mereka sudah jauh di depan. Tidak puas dengan daratan, Tiongkok juga menantang dunia di luar angkasa. Mereka punya stasiun luar angkasa sendiri yaitu Tiangong. Saat NASA dan sekutunya sibuk mengoperasikan ISS yang sudah menua,
Tiongkok membangun istana di langit sebagai pusat riset, eksperimen, bahkan mungkin pangkalan militer di masa depan. Banyak analis menilai, ini bukan sekadar proyek sains. Ini simbol kekuatan geopolitik. Dunia luar angkasa yang dulu didominasi Amerika dan Rusia, kini punya pemain baru yang tak bisa dianggap remeh. Pertanyaan kontroversialnya, apakah Tiongkok akan menjadi penguasa ruang angkasa di abad ini? Atau justru memicu perlombaan senjata baru di luar orbit bumi? Dan tentu saja, ada sisi gelap dari kemajuan ini. Teknologi militer. Tiongkok dikabarkan sudah menguji senjata hipersonik yang kecepatannya 10 kali kecepatan suara. Drone canggih yang bisa bertahan lama di udara tanpa terdeteksi radar. Kapal induk futuristik dengan teknologi yang bahkan Amerika sekalipun masih kesulitan menandingi. Tapi yang membuatnya semakin menyeramkan adalah, detail teknologi ini selalu misterius. Informasinya terbatas, datanya minim, dan seringkali hanya muncul lewat laporan intelijen. Banyak pihak menduga, Tiongkok sengaja menyembunyikan kekuatan sesungguhnya. Jadi apa yang kita lihat hari ini, mungkin hanya sebagian kecil dari apa yang mereka miliki. Dan kalau benar begitu, apakah dunia sedang duduk di atas bom waktu yang bisa meledak kapan saja? Di beberapa wilayah, Tiongkok membangun kota pintar. Semuanya terhubung dengan AI, Internet of Things, hingga kendaraan tanpa sopir. Kota yang terlihat modern tapi juga penuh sensor. Apakah ini impian peradaban atau penjara digital dengan wajah yang cantik? Jangan lupakan jaringan. Tiongkok membangun infrastruktur 5G terbesar di dunia, dan sekarang mereka sudah menyiapkan 6G. Kecepatan internet yang hampir tak masuk akal, menghubungkan miliaran perangkat sekaligus. Tapi di balik itu muncul kekhawatiran. Semakin cepat jaringan, semakin besar pula peluang pengawasan. Apakah ini masa depan komunikasi atau alat kontrol paling canggih yang pernah ada? Tak hanya di darat dan luar angkasa, Tiongkok juga menatap laut dalam. Mereka membangun kapal riset, drone bawah laut, bahkan kota bawah laut masa depan. Ambisinya, menguasai mineral langka di dasar laut yang jadi kunci teknologi global. Dunia melihat ini sebagai terobosan sekaligus ancaman. Apakah Tiongkok sedang membuka pintu masa depan atau merusak ekosistem terakhir yang masih murni? Ladang panel surya di Gurun Gobi yang luasnya setara kota besar. Turbin angin raksasa di lepas pantai, berputar seakan menjadi simbol kekuatan baru. Bahkan ada kota yang hampir seluruh listriknya berasal dari sumber energi bersih. Tiongkok menobatkan dirinya sebagai juara energi hijau. Dunia tercengang, negara yang dulu dikenal sebagai pencemar terbesar, kini memimpin dalam transisi energi. Namun di balik panggung, cerita berbeda terdengar. Pabrik batu bara masih beroperasi. Emisi tetap tinggi. Ada yang berpendapat, langkah hijau Tiongkok bukan semata demi bumi, tapi demi menguasai industri masa depan. Karena siapa yang menguasai energi bersih bisa menguasai arah ekonomi global berikutnya. Apakah ini kepemimpinan yang menyelamatkan dunia atau strategi licik untuk menjadikan negara lain bergantung pada teknologi mereka? Jadi, dari kereta super cepat hingga matahari buatan, dari kota pintar penuh sensor hingga mimpi kota bawah laut, dari chip AI, mobil listrik, hingga energi hijau. Semua dicapai dalam hitungan dekade singkat. Tiongkok bukan lagi pengejar. Mereka sudah melampaui batas. Pertanyaannya, apakah ini tanda lahirnya era baru yang membawa harapan? Atau justru awal dari dunia yang penuh ketidakpastian? Yang jelas, satu hal pasti, masa depan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari Tiongkok. Dan kita semua harus memilih, ikut bersaing, melawan, atau sekadar menjadi penonton.